Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dengan semangat yang luar biasa. Baik, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi aljabar. Nah, aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan menggunakan operasi matematika dalam pemecahan masalah. Aljabar tidak hanya digunakan di ilmu matematika saja, tapi juga digunakan pada bidang kimia, fisika, dan ilmu-ilmu lainnya. Siapa sih penemu aljabar itu? Nah, supaya kita lebih kenal dengan orangnya, yuk kita simak video berikut ini. Penemu aljabar adalah seorang ahli matematika Persia yang bernama Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi atau dikenal dengan Al-Khawarizmi. Dalam catatan sejarah, Al-Khawarizmi adalah tokoh penting yang mengembangkan ilmu matematika dan dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Selain menemukan aljabar, ia juga merupakan penemu angka 0. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan Islam yang lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizmi di Uzbekistan sekitar tahun 780 Masehi. Sejak kecil, dia tinggal di selatan kota Baghdad. Di tempat inilah Al-Khawarizmi menjadi anggota Bait al-Hikmah, yakni lembaga penerjemah, pusat penelitian ilmu pengetahuan dan perpustakaan besar yang didirikan Harun al-Rasyid. Sepanjang hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdi dalam bidang pendidikan maupun riset ilmiah. Hal itu membuatnya mampu untuk menguasai berbagai bahasa, bahkan menerjemahkan buku. Berkat kecintaannya terhadap pendidikan, dia berhasil menerbitkan karya buku paling terkenal dalam dunia pendidikan. Nah, itu tadi sekilas mengenai penemunya, yaitu Al-Khawarizmi. Sekarang, yuk kita perdalam materinya, yaitu aljabar. Bentuk aljabar. Sesuai dengan definisinya bahwa aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika dalam pemecahan masalah. Nah, simbol yang digunakan di sini adalah dalam bentuk huruf atau dinamakan dengan variabel. Contohnya, 2A. 2A merupakan hasil dari perkalian 2 dikali dengan A menghasilkan 2A. Contoh lagi, AB merupakan hasil dari perkalian A dikali dengan B menghasilkan AB. B pangkat 2 merupakan hasil perkalian dari B dikali dengan B. Nah, ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya, yaitu perpangkatan. Contoh berikutnya yaitu A pangkat 3 B pangkat 2 merupakan hasil perkalian dari A pangkat 3 dikali B pangkat 2. Atau bisa juga merupakan hasil perkalian dari AB pangkat 2 dikali A pangkat 2. Sampai sini sudah paham? Nah, kalau kamu sudah paham, yuk buktikan. Menurutmu, P pangkat 2Q pangkat 3 merupakan hasil dari perkalian apa dengan apa? Selamat mencoba. Selanjutnya, kita memahami apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel, yaitu huruf seperti contoh sebelumnya tadi. Nah, angka yang berada di depan variabel itu dinamakan koefisien. Variabel adalah nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan soal atau himpunan operasi yang diberikan. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu hanya berupa angka saja. Nah, untuk lebih pahamnya, yuk simak contoh berikut ini. Pada kelompok 2x pangkat 2 dikurang 5x tambah 9 diperoleh x sebagai variabel. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa variabel itu hanya mengandung huruf saja. Nah, huruf di sini itu melambangkan suatu angka yang belum diketahui berapa nilainya. Dan dia dilambangkan dengan huruf. Dan pada contoh soal, hurufnya hanya X. Jadi, variabelnya hanya ada X saja. Kemudian koefisien dari X pangkat 2 adalah 2. Yaitu angka yang berada di depan variabel X pangkat 2. Nilainya adalah 2. Maka koefisien X pangkat 2-nya adalah 2. Dan koefisien X, artinya angka yang berada di depan variabel X, yaitu negatif 5. Dan terakhir, positif 9, di situ dia tidak memiliki variabel, dia hanya angka saja. Nah, itu disebut sebagai konstanta. Jadi 9 disebut sebagai konstanta. Selanjutnya kita masuk pada contoh kedua. Pada kelompok 5x pangkat 2 ditambah 3y dikurang 5 diperoleh
X dan Y sebagai variabel. Nah, di dalam contoh ada dua huruf atau variabel, yaitu X pangkat 2 dan Y. Koefisien dari X pangkat 2 adalah 5, yaitu angka yang berada di depan variabel X pangkat 2. Dan koefisien Y adalah 3, yaitu angka yang berada di depan variabel Y. Dan negatif 5 tidak memiliki variabel, maka negatif 5 disebut sebagai konstanta. Contoh berikutnya, pada kelompok 3Y pangkat 2 dikurang 5X diperoleh X dan Y merupakan variabel, koefisien dari Y pangkat 2 adalah 3, dan koefisien X adalah negatif 5. Contoh keempat, pada kelompok 3Y pangkat 2 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 7Z dikurang 2 diperoleh X, Y, dan Z merupakan variabel. Koefisien Y pangkat 2 adalah 3. Koefisien X pangkat 2 adalah 6. Koefisien X adalah negatif 5. Koefisien Z adalah 7 dan negatif 2 sebagai konstanta. Sampai sini sudah paham kan? Nah, silakan kalian coba pada soal berikutnya. Pada kelompok negatif 2Y pangkat 2 tambah 4X kurang 5Z tambah 7 diperoleh. Selanjutnya, kita belajar mengenai suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel sama dan pangkat masing-masing variabel juga sama. Jadi, variabelnya sama dan pangkat dari variabelnya juga sama. Contoh, suku-suku sejenis dari bentuk aljabar 3P pangkat 2Q dikurang 2PQ pangkat 2 ditambah 4P pangkat 2Q adalah, perhatikan, mana angka yang memiliki variabel sama dan juga pangkatnya sama. Ya, benar. Yang memiliki pangkat sama dan variabelnya juga sama, yaitu 3P pangkat 2Q dan 4P pangkat 2Q. 3 dan 4 sama-sama memiliki variabel, yaitu P pangkat 2Q. Bagaimana dengan negatif 2PQ kuadrat? Nah, perhatikan, negatif 2PQ kuadrat memang sama-sama memiliki variabel P dan Q, hanya saja pangkatnya berbeda. Negatif 2PQ kuadrat, P-nya berpangkat 1. Kemudian Q-nya berpangkat 2. Ini tidak sama dengan 3P kuadrat Q, yang dimana P-nya berpangkat 2, Q-nya berpangkat 1. Sampai sini paham ya? Sebutkan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut ini. Nah, di sini ada 16 bentuk aljabar. Kita punya tugas nih, yaitu mencari mana aja yang merupakan suku-suku sejenis. Yuk, kita cari satu persatu. 5Y pangkat 4. Nah, kira-kira ada nggak nih temannya yang sama-sama memiliki variabel Y dan berpangkat 4 juga? Nggak ada ya. Lanjut, 3X pangkat 3. Ada nggak nih teman lainnya yang memiliki variabel X dan berpangkat 3? Nggak ada juga. Yuk kita cari angka yang berikutnya. Min 6Y pangkat 2. Nah, kita cari nih mana lagi angka yang mengandung variabel Y pangkat 2. Ada nih di sebelahnya, yaitu Y pangkat 2. Jadi min 6Y pangkat 2 sejenis dengan Y pangkat 2. Selanjutnya 9A. Kita cari mana lagi angka yang mengandung variabel A. Nah, ada juga nih di sebelahnya. Jadi 9A merupakan suku sejenis dengan negatif A. Negatif 2Y pangkat 3. Kita cari mana angka lain yang memiliki variabel Y pangkat 3. Nah, ini yang paling ujung ada nih, yaitu negatif Y pangkat 3. Jadi negatif 2Y pangkat 3 merupakan suku sejenis dengan negatif Y pangkat 3. Selanjutnya mana lagi? Nah, iya bagus, negatif 6Y pangkat 2. Nah, itu merupakan suku sejenis dengan Y pangkat 2. Ayo kita cari yang lain lagi, masih ada nih. Nah, ini dia, negatif A pangkat 2 merupakan suku sejenis dengan negatif 8A pangkat 2. Sama-sama memiliki variabel A dan sama-sama berpangkat 2. Nah, ini ada lagi nih, yaitu X pangkat 2. Merupakan suku sejenis dengan negatif 2X pangkat 2. Yaitu sama-sama memiliki variabel X dan berpangkat 2. Wah, kalian hebat. Itu artinya kalian sudah paham dengan materi hari ini.
Baik, sampai sini kalian sudah paham kan ya mengenai materi aljabar. Baik, kita akan lanjut materi kita pada pertemuan berikutnya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.